Ya, Shalom Callers dimanapun Anda berada hari ini. Saya suka cita menyapa orang-orang yang hebat dan luar biasa. Saya percaya Anda adalah orang yang luar biasa. Karena kalau Anda hari ini ada bersama dengan keluarga, dengan kondisi yang segala keadaan yang sulit hari ini tetap berdiri, itu karena kita punya Allah yang hebat. Dan Anda adalah orang yang hebat, berserah dan percaya kepada Allah. Sebab di luar sana kita dengar beberapa waktu yang lalu ada seorang artis dari Bollywood yang sangat terkenal mengakhiri hidupnya dengan tragis karena bunuh diri. Ada beberapa artis Korea juga mengakhiri hidupnya dengan tragis lalu bunuh diri. Di luar sana banyak terjadi perceraian terjadi akibat COVID-19 ini. Tapi kalau saudara ada hari ini, saudara ada karena anugerah yang luar biasa daripada Tuhan ya. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah tentukan tema kita minggu ini adalah tentang penundaan ilahi. Kemarin kita belajar bagaimana Abraham mengalami penundaan Tuhan dalam tanda petik yang agak sedikit menyakitkan. Kenapa agak sedikit menyakitkan? Karena Tuhan yang memerintahkan Abraham pergi, tetapi Tuhan sendiri yang menunda pemberitahuannya kemana akan Abraham itu tanah yang dituju oleh Abraham. Ya, kenapa saya katakan demikian hari ini dalam tema kita penundaan ilahi? Pada prinsipnya hari ini kita sadar kita ini anak-anak Tuhan hidup dalam dua ukuran waktu yang kadangkala ukuran waktunya ini berbeda. Apa itu maksudnya ukuran waktu itu? Kalau saudara perhatikan keluarga kita yang dari Muslim, mereka hidup dengan dua kalender. Hari-hari mereka sedang bekerja, mereka menggunakan kalender Masehi yang seperti kita kenal Januari, Februari, Maret, April. Tetapi untuk ibadah mereka mengenal kalender Komariah, kalender yang diatur menurut tataran perputaran bulan. Dan ada perbedaan. Ada sekitar 12 atau 13 hari, makanya Idul Fitri selalu maju 12 atau 13 hari. Nah, kita pun dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki dua kalender waktu yang amat disayangkan. Kalau kalender tadi Komariah dan kalender Masehi berjalan seiring bersama, cuma ada perbedaan sedikit. Perbedaan kita dengan waktu Tuhan itu kadang-kadang sangat berbeda. Kita mengenal waktu kita yang saya sebut dalam bahasa Yunani-nya Kronos. Dalam bahasa Yunani Kronos artinya waktu, dari kata Kronos ini lahir kronologi. Waktu yang kita jalani hari ini secara manusia kita hidup dengan Kronos. Ya, ada waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Kronos. Tetapi kita juga hidup dengan waktunya Tuhan yang disebut Kairos. Artinya Tuhan memilih waktu yang tepat, timing yang tepat untuk menentukan segala sesuatu. Yang menjadi masalah adalah waktu Tuhan dengan waktu kita kadangkala tidak berjatuhan secara bersamaan. Maksudnya bagaimana? Saudara perhatikan, berapa banyak hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan sudah berdoa bertahun-tahun meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan berkarya di tengah-tengah hidup kita. Namun seolah-olah waktu Tuhan tidak sampai dan tidak datang-datang menyapa kita. Berapa banyak di antara kita yang harus menantikan waktunya Tuhan bertahun-tahun, janji Tuhan tergenapkan dalam hidup kita. Dan inilah yang saya sebut penundaan ilahi. Kalau kemarin kita berbicara tentang Abraham, Tuhan yang menunda waktunya sampai waktu titik tertentu. Tuhan memberitahu milik pusaka yang akan didiami oleh Abraham dan keturunannya yaitu Kanaan ketika dia melepaskan diri dari Lot. Abraham harus hidup dalam proses Tuhan yang luar biasa. Dia diajar bagaimana diproses Tuhan tanpa protes, dibentuk Tuhan tanpa harus dibentak, ya. Kenapa? Karena Abraham Tuhan ajar untuk tetap berpadanan kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika dia melepaskan dari Lot, maka Tuhan memberitahu di mana milik pusakanya. Nah, hari ini kita akan membahas sesi yang kedua tentang penundaan ilahi ini. Ya, tentang apa penundaan ilahi yang kita bahas pada hari ini? Yaitu kita bahas tentang penantian Abraham untuk memiliki anak yang dilahirkan dari istrinya yang bernama Sarah. Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur di Kasdim itu daerah Babel, Mesopotamia hari ini, Abraham berumur 75 tahun. Sedangkan Sarah berumur 65 tahun. Selisih mereka 10 tahun. Maka berjalan Abraham bersama dengan Sarah ke negeri yang Tuhan janjikan,
yang tidak jelas di mana negeri itu, yang dia tidak tahu di mana negeri yang akan dia diami ini. Lalu Tuhan janji dalam perjalanannya di awal bahwa Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar, maka benihnya untuk memulai jadi bangsa yang besar, maka Abraham harus memiliki anak sebagai keturunannya. Tetapi apa daya, sekian tahun lamanya janji Tuhan tidak tergenapkan. Sehingga Alkitab memberikan catatan umur 100 tahun barulah Abraham memiliki anak. Kalau kita tarik urutan waktu yang dijalani oleh Abraham untuk menantikan anak, itu lebih daripada mungkin 50 tahun. Ketika Tuhan janji umurnya 75, dia punya anak 125 tahun. Pada zaman dulu kalau kita perhatikan beberapa pengalaman di Alkitab, Ishak menikah umur 40, Esau menikah umur 40, jadi kita anggap 40 itu standar orang menikah. Jadi seandainya Abraham menikah umur 40 tahun, lalu Abraham punya anak 100 tahun, dia bukan hanya menanti 25 tahun. Tetapi dia menantikan 60 tahun proses perjalanan yang hebat untuk memiliki keturunan dan anak. Dan 25 tahun dia menantikan waktunya Tuhan berkarir tengah-tengah hidup kita. Apakah saudara tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan memberi Abraham anak baru umur 100? Bukan ketika dia berjalan pergi dia punya anak, atau umur 80 dia punya anak, atau 75 dia 85 punya anak. Kenapa harus menunggu sampai 25 tahun? Saya percaya ada penundaan ilahi di sini yang mengajar kepada kita hari ini. Berapa banyak Allah sebenarnya ingin bertindak dengan cepat, tetapi seringkali yang membuat janji Tuhan tertunda karena ada beberapa hal yang membuat Tuhan harus menunda itu. Coba kita perhatikan kapan Abraham itu punya anak yang bernama Ishak. Coba kita lihat Kejadian 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perhatikan ya. Ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5, perhatikan. Peristiwa ini dengan diberi judul dalam Alkitab kita Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan Sarah dikatakan seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Perhatikan, Allah menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang perintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi perhatikan, awal daripada peristiwa daripada lahirnya Abraham dikarenakan Tuhan memperhatikan Sarah. Pertanyaan menarik, apa alasannya Tuhan memperhatikan Sarah sehingga dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dalam kitab Kejadian 21 ini Abraham memiliki anak dari Sarah setelah berumur 100 tahun. Saya percaya penundaan ilahi adalah cara Tuhan memproses kita untuk mengerti rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang Tuhan mau supaya Abraham mengerti bahwa penundaan ini terjadi dalam proses untuk menjadikan Abraham sempurna seperti yang Tuhan mau. Kalau kita perhatikan peristiwa kelahiran Ishak ini diawali dengan sebuah kisah yang menarik dalam kitab Kejadian pasal 20. Coba kita lihat Kejadian 20 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan ayat-ayat ini. Peristiwa Ishak lahir dimulai dari sebuah peristiwa yang mendahuluinya. Pasal 20 ayat 14 sampai 18. Dikatakan demikian. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Perhatikan 17 dan 18-nya.
Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Ternyata peristiwa yang mengawali kisah kelahiran Ishak diawali ketika Abraham masuk wilayah Filistin dan istrinya Sarah diambil oleh Abimelek. Abimelek itu artinya my father is king, bapakku adalah raja, untuk dijadikan istri. Sebab kenapa? Sebab Abraham berkata kepada Abimelek, ini bukan istrinya tetapi saudaranya. Maka Abimelek tidak merasa berdosa ketika dia mengambil Sarah ini. Tetapi tengah jalan Tuhan mengintercept dia. Tuhan mengatakan, itu istri hambaku, nabiku yang bernama Abraham. Maka Abimelek mengembalikannya. Saya nggak tahu berapa lama proses ini, tetapi yang jelas cukup lama. Kenapa? Karena proses ini dikatakan lama. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek, baik istrinya maupun gundik-gundiknya, kena tulah yang sama, yaitu mandul. Akibat dia mengambil istri Abraham, orang yang diurapi Tuhan, maka istri dan gundik-gundiknya di istana Abimelek, semua perempuan di sana menjadi mandul. Dan yang menarik adalah, perhatikan, Abimelek didoakan oleh Abraham, dan akhirnya wanita-wanita di istana Abimelek melahirkan anak-anak mereka. Saudara bisa bayangkan ketika Abraham mendoakan Abimelek, ada intimidasi yang besar dalam kehidupan Abraham pastinya. Saudara bayangkan kalau seorang hamba Tuhan, maaf kata, yang hidup dalam kesusahan, makan susah, hidup susah, lalu mendoakan orang supaya dalam keberhasilan, itu pasti ada intimidasi. Lu aja susah, lu aja miskin, lu aja melarat, bagaimana mendoakan orang diberkati Tuhan? Abimelek didoakan dalam kondisi istri-istrinya maupun gundik-gundiknya dalam kondisi mandul. Padahal Abraham sendiri dalam kondisi yang mandul karena istrinya mandul, tidak punya anak. Coba perhatikan, bayangkan kalau seorang hamba Tuhan diizinkan Tuhan punya sakit kanker stadium 1, maka pulanglah dia dari rumah sakit, hasil periksa, dia ngomong sama istrinya, Mi, papi positif kena kanker stadium 2 misalnya. Maka suami istri pendeta ini menangis di hadapan Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. 3 hari kemudian jemaatnya pulang dari Singapura atau dari Pineng, berobat kontrol. Datanglah ke rumah pendeta itu nangis-nangis, Pak Pendeta, dokter hanya mengatakan kepada kami, saya hanya punya waktu 3 bulan lagi akan mati karena penyakit kanker yang tiba-tiba didapatkan di stadium 4. Pendetanya stadium 2, lalu jemaatnya stadium 4. Pertanyaan saya, gampang gak dia berdoa untuk kesembuhan pasien itu, jemaat itu? Saya percaya ada intimidasi yang membuat imannya tidak bertumbuh. Ada tekanan secara moral, ada tekanan secara rohani yang membuat dia merasa tidak akan mampu berdoa untuk ini. Tetapi hebatnya Abrahamlah seorang pendoa yang luar biasa di mata Tuhan. Karena di Kejadian 18 kita catat bagaimana dia bersyafaat, bernegosiasi dengan Tuhan agar Sodom tidak dimusnahkan. Dan dia berdoa, maka apa yang terjadi? Doa yang dikabulkan Tuhan sehingga Abimelek punya istri dan gundik-gundiknya punya anak. Saya percaya doa ini yang pertama yang dimiliki oleh Abraham, doa yang tidak terintimidasi dengan keadaan. Ya, tidak terintimidasi dengan keadaan. Saya mandul, istri saya mandul, boleh. Tapi saya berdoa, meyakini Tuhan bisa menolong. Dan apa yang terjadi? Dia bisa punya anak. Yang kedua, Abraham itu seorang pendoa yang hatinya bersih. Ini poin yang saya mau tekankan. Kenapa saya bilang hatinya bersih? Doa yang didengar Tuhan bukanlah doa yang dipanjatkan karena kepahitan dan luka batin. Ya, Abraham hari itu menghadapi masalah yang cukup pelik. Istrinya diambil oleh Abimelek. Diperlakukan dengan tidak adil oleh Abimelek. Saya pernah baca di kalangan saudara kita, keluarga kita orang-orang Madura. Mereka punya budaya carok namanya. Ya,
Bicara carok itu bicara masalah orang yang menjaga harkat dan martabatnya. Biasanya yang terjadi katanya, carok ini kalau begini. Saya punya istri, lalu istri saya diganggu oleh laki-laki lain. Maka saya sebagai orang yang memiliki istri yang sah akan menantang dia, berperkara dengan dia, bertanding dengan dia dengan carok satu-satu ya, berarti sendiri-sendiri sampai salah satu dari antara kami yang mati. Dan kalau suami yang sah ini bisa membunuh orang yang mengganggu istrinya, maka keluarga dari laki-laki ini tidak ada yang menyalahkannya. Bahkan biasa kalau budaya carok itu setelah dia bunuh, dia datang ke polisi, maka tidak menyalahkan. Mereka keluarganya bangga. Kenapa? Karena orang ini menjaga harkat dan martabatnya. Bayangkan ya. Kenapa agak dalam dibenarkan? Karena bicara harkat martabat yang dihina orang lain harus diangkat kembali. Nah, bagaimana dengan Abraham? Istrinya diambil oleh Abimelek, istrinya diambil oleh Raja Filistin yang berkuasa hari itu. Dan saat itu, saat yang tepat dia melakukan pembalasan, dia berdoa. Tetapi yang luar biasa, doanya adalah doa yang luar biasa, doa yang tidak terintimidasi keadaan. Yang kedua, doanya ada doa yang tidak dibangun di atas kepahitan hati Abraham. Saya percaya kalau Abraham kepahitan dengan Abimelek karena dia mengambil istrinya, maka doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan ada yang namanya penundaan ilahi, God's delay? Karena apa? Karena Tuhan mau melatih kita memasuki fase di mana kita melepaskan hak hidup hak kita yang paling berharga. Ingat, proses kita dalam kehidupan orang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah proses menuju kesempurnaan yang ilahi seperti Kristus, adalah bagaimana kita melepaskan hak atas kedagingan kita. Makanya Alkitab mengajar kepada kita harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Maka tidak heran proses yang Tuhan kerjakan dalam segala keadaan, yang Tuhan lakukan dalam segala situasi adalah membangun bagaimana kita melepaskan hak kita. Dalam tradisi iman orang percaya, orang Kristen, ada yang namanya persepuluhan. Mungkin ya, tradisi ini tidak ada dalam agama-agama lain. Artinya penghasilan kita yang kita peroleh dari pekerjaan kita, dari tenaga kita, dari apa upaya kita, maka 10% pendapatan kita serahkan kepada Tuhan. Itu bicara apa? Kita melepaskan hak kita terhadap keuangan di mana kita hasil bekerja. Makanya banyak orang yang menjadi apatis, banyak orang yang tidak menyetujui perpuluhan karena mereka menganggap bahwa persepuluhan itu adalah jerih lelah mereka, kerja keras mereka tidak mudah untuk diberikan kepada gereja yang notabene-nya disebut pendeta atau gembala. Itu bicara melepaskan hak. Alkitab berikan catatan penting kepada kita, bagaimana kita melepaskan hak. Apa yang kita miliki kedagingan kita sebagai anak-anak Tuhan, visi hidup kita bukan lagi visi bagaimana menuntaskan visi hidup kita, tetapi menuntaskan visinya Tuhan. Kita ingat ketika Petrus dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan bilang kepada Petrus dan teman-temannya, hari ini engkau akan kujadikan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya percaya itu bukan bicara masalah perubahan pekerjaan, tetapi perubahan orientasi hidup. Yang tadinya mencari menjala ikan untuk orientasi kehidupan pribadinya, sekarang menjala manusia, berorientasi kepada rencana dan agenda ilahi dalam kehidupannya. Ya, saya percaya setiap apa yang Tuhan proses dalam hidup kita, goalnya sangat jelas. Bagaimana kita menjadi orang yang siap mematikan kedagingan kita, yang siap melepaskan hak kita. Saya tanya, seorang hamba Tuhan punya hak gak untuk dipuji? Saya rasa sebagai hamba Tuhan, kita harus melepaskan hak kita untuk dipuji. Sebab Alkitab berikan beberapa catatan penting. Ketika kita melakukan tradisi ibadah kita pun, Tuhan mau kita tidak ada yang tahu. Contohnya, jika engkau beribadah, berdoa kepada Allah, Tuhan bilang tutuplah pintu, kuncilah pintu.
Artinya apa? Kalau orang lain melihat kita ibadah, berdoa kepada Allah dan memberikan pujiannya, maka kita menikmati pujian dari orang-orang itu, maka Tuhan tidak memberikan reward kepada kita. Bahkan Alkitab berikan catatan, jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang dunia pun sama. Artinya Tuhan punya sebuah proses, punya keinginan bagaimana kita mematikan kedagingan kita. Dan yang paling berat saya percaya, kedagingan yang paling sulit kita lepaskan adalah hak untuk marah. Saya percaya begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melepaskan hak atas keuangan mereka. Saya kenal hamba Tuhan di Tarutung yang saya dengar gerejanya sangat besar, luar biasa, diberkati Tuhan, jemaatnya ribuan. Tapi dia hanya hidup dengan beberapa juta saja dari berkat dari gereja itu. Melepaskan hak atas keuangan, melepaskan hak untuk kemuliaan. Sebab semua hamba Tuhan di proses Tuhan bagaimana tidak mempermuliakan dirinya sendiri. Tetapi yang jadi masalah, yang paling berat, yang paling sulit adalah hak untuk marah. Kenapa? Ketika kita bekerja keras melayani jemaat Tuhan, lalu kita dihina, maka kita jadi marah. Artinya saya percaya hak yang paling sulit dilepaskan, hak untuk marah. Saudara bayangkan, 100 kali dalam 1 tahun jemaat sakit di rumah sakit dan telepon saudara, Pak Pendeta anak saya sakit, Pak Pendeta suami saya sakit masuk rumah sakit, Pak Pendeta istri saya masuk rumah sakit. Pendeta itu datengin tiap-tiap hari. Lalu yang ke-100, dan kebetulan itu jemaat yang susah, jemaat yang miskin, jemaat yang papa. Lalu dia bilang, Pak Pendeta tolong datang ke rumah sakit, orang tua saya sakit. Dan pendeta itu tidak bisa hadir karena ada satu alasan yang artinya satu alasan yang penting. Maka semua orang akan mencibir dia. Oh, 99 kali dia datang karena orang kaya, yang satu karena miskin dia tidak datang. Maka seolah-olah kesalahan yang satu menutup semua apa yang dia lakukan. Nah, saya tanya, kalau pendeta ini marah wajar nggak? Wajar, kenapa? Karena dia bekerja keras 99 kali, lakukan pelayanan di rumah sakit dengan segala kesulitannya. Tetapi gara-gara satu yang tidak dihargai, maka semua orang mencibir dia dan dia menjadi marah. Saya percaya hak untuk marah itu sulit dilepaskan. Kenapa? Karena selalu ada pembenaran. Saya tanya, ada nggak orang yang marah yang tidak ada pembenarannya? Kenapa saya marah? Karena saya diperlakukan begini. Kenapa saya marah? Karena dia ngomongnya kurang ajar. Kenapa saya marah? Karena dia melakukan sesuatu yang membuat saya gak suka. Marah itu menjadi pelepasan hak yang paling sulit. Tapi Abraham mampu melewati itu ketika dia mampu melepaskan Abimelek, ketika dia mengampuni Abimelek dengan hati yang murni dan dia berdoa bagi Abimelek. Apa yang terjadi? Seluruh istri dan orang perempuan kudik-kudik di istana Abimelek melahirkan anaknya. Dan ketika dia lakukan itu, maka pasal 21 Tuhan mengingat, memperhatikan Sarah dan memberikan anak. Berapa kali penundaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Alasannya kita belum berani melepaskan hak dalam hidup kita. Teristimewa hak yang paling berat kita lepaskan adalah hak untuk marah. Apalagi kalau kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan semenang-menang oleh orang lain, maka kita tidak boleh marah. Itu perkara yang tidak mudah. Tapi perhatikan, orang-orang yang melepaskan hak untuk marah adalah orang-orang yang hebat. Yesus diperlakukan tidak adil, tapi tidak pernah ada sepatah kata pun yang negatif keluar di mulutnya. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hari ini kekasih Tuhan, sesi yang kedua ini kita bahas. Penundaan terjadi karena kita seringkali tidak mau melepaskan hak kita. Padahal ketika kita melepaskan hak kita, Tuhan akan lakukan sesuatu yang hebat. Ketika Abraham mengampuni Abimelek, dia mendoakan dengan tulus,
dan doa didengar Tuhan. Istri dan gundik-gundik Abimelek di istana Abimelek semua melahirkan anak setelah dibuat Allah mandul. Maka Tuhan menyembuhkan Sarah dan memberikan anak bagi Abraham. Hari ini kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan memproses kita, mempersiapkan kita menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Penundaan-penundaan itu indikatornya adalah bagaimana Tuhan mempersiapkan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah dengan cara melepaskan hak kita yang utama adalah hak untuk marah. Ya, saya percaya hari ini kita tidak mudah untuk mengerjakan ini. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kalau uang mungkin kita sudah terbiasa melepaskan hak, kita memberi persepuluhan. Bahkan ada yang sedengar beberapa teman, ada yang dipinjamkan uangnya oleh orang-orang tertentu dan tidak bayar, dia lepaskan haknya. Ya, tapi untuk hak untuk marah saya rasa agak sulit karena selalu mendapatkan pembenaran. Hari ini Tuhan tidak cari kebenaran, atau Tuhan cari kebenaran, yaitu kita melepaskan hak kita. Jadi ketika semakin kita berani melepaskan hak untuk dengan Tuhan, maka semakin besar karya Tuhan akan berlaku di tengah-tengah hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Teguhkan dan kuatkan hati umat-Mu ketika mereka mendengar firman yang disampaikan hari ini. Karena firman ini seperti pisau operasi yang akan membedah mengeluarkan virus, yang akan membedah mengeluarkan kanker, yang akan membedah mengeluarkan bibit penyakit dalam tubuh kami. Hari ini kami belajar untuk melepaskan hak kami, teristimewa hak untuk marah. Karena marah seringkali dikemas dengan alasan-alasan yang baik, dengan alasan-alasan pembenaran. Dan seringkali justru itu yang membuat Allah menunda janjinya kepada kami. Allah menunda janjinya kepada Abraham sampai Abraham bisa mengampuni Abimelek. Berdoa dengan tulus dan Abimelek diberkati Tuhan. Istri dan gundik-gundiknya melahirkan anak setelah dibuat mandul oleh Tuhan karena kasus dengan Sarah ini. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu di tempat manapun mereka berada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan karena mereka akan melepaskan hak mereka. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.